Jadi ketika banjir bandang itu datang, yang didatangi air itu bukan rumah yang menebang hutan. Bukan pimpinan proyek-proyek illegal logging. Yang diluluh lantakkan itu rumah-rumah imam, rumah ustadz yang tidak bersalah, rumah guru tahfiz Al-Quran. Enceng gondok masuk ke dalam perumahan, sedada tinggi air. Dikirimkan videonya ke saya. Apa salah mereka? Apa dosa mereka? Yang besar-besar diambil yang kecil. Ini adalah kejahatan yang luar biasa. Maka dalam Islam memang ada maaf, fa'fu wasfahu, maaf berdamai. Tapi dalam Islam ada hukum. Ada hukum yang mesti ditegakkan. Manusia itu sifatnya zalim, aniaya, egois, mementingkan kepentingan pribadi. Yang penting dia punya rumah besar, duit banyak, ganti mobil, rumah anaknya, rumah cucunya, rumah cicitnya, rumah mantunya, rumah mertuanya. Tidak memperdulikan bahwa rumah orang akan hancur binasa karena musibah akibat dari perbuatan tangan-tangan manusia yang jahat, yang berdosa. Sebab dari perbuatan kita, efek dari suatu perbuatan lalu muncul suatu masalah. Maka lahirlah banjir bandang. Nah, ini perlu dianalisa lebih dalam supaya kita tidak terkeliru. Jangan sampai banjir akibat dari perbuatan manusia dengan penuh kesadaran, tambang liar, mendapatkan izin, lalu kemudian penebangan hutan. Lalu setelah terjadi, orang dengan enaknya saja enteng berkata, mari kita beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Ini pembodohan. Agama itu bukan opium seperti yang dikatakan Karl Marx. Nanti membenarkan ucapan Marxisme bahwa agama itu hanya opium saja. Ditebang pohon dengan penuh kesadaran. Otomatis kalau pohon sudah ditebang, hutan gundul, maka tidak lagi ada akar-akar pohon kayu yang menahan air. Lalu kemudian ketika banjir bandang datang, kita hujan lebat datang, kita kebanjiran. Ketika panas terik, kita kebakaran hutan. Hutan sengaja dibakar. Maka jangan sampai kita membodohi umat ini. Nah, ini semua adalah ulah perbuatan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Sudah terlihat kerusakan secara jelas fil barri di daratan, wal bahri di lautan. Bima kasabat aidin nas. Akibat dari perbuatan tangan manusia. Dulu ketika Allah mau menciptakan manusia, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan dua. Yufsidu fiha, membuat kerusakan, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Nah, ini yang terjadi sekarang. Begitu indahnya karang di dalam lautan. Tiba-tiba saja ketika saya menyelam di salah satu daerah, saya lihat sama seperti batu kerikil-kerikil. Mana warna-warna yang indah? Ini dibom, Ustadz. Orang mau nangkap ikan dibom. Dulu orang nangkap ikan itu dengan jaring, dengan pancing. Sehingga yang terjaring, terpancing hanya yang besar-besar saja. Ini dibom. Sampai cucu-cucu ikan pun mati sekalian. Lalu apa yang akan dimakan oleh anak cucu kita di masa akan datang? Ikan-ikan yang tidak mestinya dimakan, ikan hias, habis semuanya, mati semuanya. Dan tidak dimakan, tidak dinikmati. Andai ikan-ikan yang terapung itu masuk ke dalam kaleng, lalu dikirimkan ke panti asuhan, panti jompo, anak yatim, pondok tahfiz Quran, anak du'afa, masih ada positifnya. Dibiarkan mengapung, memutih di tengah lautan. Yang besar-besar diambil yang kecil. Ini adalah kejahatan yang luar biasa. Maka dalam Islam memang ada maaf, fa'fu wasfahu, maaf berdamai. Tapi dalam Islam ada hukum. Ada hukum yang mesti ditegakkan. As-sariqu, pencuri laki-laki, was-sariqatu, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Az-zaniyatu, pezina perempuan, waz-zani, pezina laki-laki. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuklah dia 100 kali. Maka Islam tidak hanya sekedar memberikan maaf, marilah kita bertoleransi, marilah kita berlapang dada, tapi juga Islam mengajarkan ada punishment, ada hukum. Dan itu ada pada orang yang diberikan amanah. Uli orang amri urusan. Ulil amri orang-orang yang kita berikan amanah. Saat kita mencoblos mereka, itu bukan sekedar menusukkan paku di atas kertas. Kita dengan penuh kesadaran sudah memilih mereka sebagai orang yang mengurus urusan kita. Bukan mengurus ketika sudah banjir terjadi. Bukan mengurus ketika sudah terjadi musibah. Tapi mengurus langkah preventif sebelum terjadi. Nah, ini perlu diperhatikan dengan baik supaya umat ini tidak menjadi umat yang jabariyah.
Padahal kita adalah ahlu sunnah wal jamaah, berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Ada ikhtiar, ada usaha. Adapun Jabariyah berserah kepada takdir saja. Terjadi banjir bandang, ya sudahlah, itu sudah ketetapan Allah. Betul. Nah, ini yang fase kedua yang ingin saya sampaikan adalah qul la yusibana, katakanlah segala yang terjadi di atas muka bumi. La yusibana illa ma kataballahu lana, kecuali sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah jaga alam dengan baik, tidak menebang hutan, tidak merambah hutan, mengadakan reboisasi, sudah sholat berjamaah, sudah mengajarkan zikir, bersolawat, lalu kemudian terjadi juga. Maka ini termasuk beriman kepada rukun iman yang keenam. Antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Ini sudah tidak dapat terelakkan lagi. Ma asaba min musibatin, segala yang terjadi lama asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di atas permukaan bumi, wala fi anfusikum, segala musibah yang terjadi pada dirimu, sakit, tiba-tiba aja kena kanker, tiba-tiba aja kena diabetes, illa fi kitabin, itu sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya zahir di alam nyata, maka sesungguhnya kami sudah menetapkannya dalam sebuah ketetapan terencana. Begitu indah rencana Allah yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Allah berkata kepada qalam, wahai pena, uktub, tulislah. Lalu pena pun menulis di Lauhil Mahfuz. Maka Allah bersumpah di dalam Al-Quran, demi qalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi pena dan apa yang dituliskan oleh pena, takdir di atas Lauhil Mahfuz. Maka dalam kasus seperti ini, Tsunami terjadi begitu dahsyat. Ini tidak ada hubung kait dengan kejahatan orang menebang hutan. Tapi dia terjadi begitu saja. Ternyata ada lempengan kerak bumi di tengah lautan bergeser. Akibat pergeseran itu terjadilah gempa di tengah lautan. Akibat dari gempa di tengah lautan, maka terjadilah gelombang yang naik ke darat, meluluh lantakkan manusia tepat pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Maka ini termasuk dalam kategori ma asaba min musibatin fil ardi, segala yang terjadi di atas permukaan bumi. Tsunami, angin puting beliung, kebakaran, sudah dijaga dengan baik. Makanya dalam Islam diajarkan sebelum tidur malam matikan lampu. Kenapa disuruh matikan lampu? Supaya jangan sampai ada tikus, lalu kemudian tikus ini menarik lampu. Zaman dulu lampu itu dari lampu teplok, kata kami di Sumatera. Di bawahnya ada minyak, di atas ada sumbu. Supaya kalau lampu ini menyala, orang tertidur, datang tikus, ditariknya, tumpah minyaknya, kebakaran. Maka ada usaha, ada ikhtiar. Matikan lampu, kunci pintu. Kita tidak bisa berkata pintu dibuka, lalu kemudian masuk pencuri, dia ambil semua. Dan ketika kita melapor, kita katakan ini adalah ulah kejahatan kita. Kita lebih dulu berbuat jahat sebelum pencuri itu berbuat jahat kepada kita. Suatu ketika datanglah seorang menjumpai Nabi Muhammad SAW. Aqiluha wa atawakkal, am utliquha wa atawakkal. Apakah saya tambatkan, saya ikatkan dulu hewan tunggangan saya di luar masjid itu, saya tambatkan dulu baru saya bertawakal? Atau saya lepaskan saja lalu saya bertawakal? Kata Nabi, iqilha, tambatkan dulu, ikatkan dulu, setelah itu barulah bertawakal. Itu diajarkan tawakal dalam Islam. Setelah usaha maksimal, ikhtiar, terjadi juga apa yang terjadi yang tidak kita kehendaki. La yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Yang bisa menolong kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini perenungan buat kita bersama. Lalu kemudian yang ketiga, ada sebab akibat. Yang kedua, ada takdir Allah. Yang ketiga, yang perlu kita pikirkan adalah bahwa akibat dari dosa-dosa kita bisa juga azab itu turun. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab ketika dia turun, dia tidak hanya menimpa orang yang zolim-zolim saja. Jadi ketika banjir bandang itu datang, yang didatangi air itu bukan rumah yang menebang hutan. Bukan pimpinan proyek-proyek illegal logging. Yang diluluh lantakkan itu rumah-rumah imam, rumah ustadz yang tidak bersalah, rumah guru tahfiz Al-Quran. Enceng gondok masuk ke dalam perumahan, sedada tinggi air.
dikirimkan videonya ke saya. Apa salah mereka? Apa dosa mereka? Dosanya adalah tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar. La yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Kalau kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dikhawatirkan akan diturunkan hukuman. Ketika hukuman itu turun, summa tad'unahu, lalu kamu berdoa minta kepada Allah, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan Allah. Mengapa terjadi musibah? Karena umat meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu ada hutan ditebang, digundul, illegal logging, hutan diambil. Ya nggak apa-apa, yang penting tidak mengganggu rumah kita. Hutan kan masih jauh dari kota. Ribut mahasiswa unjuk rasa. Pak, Ibu, itu ada orang sudah menggali tanah-tanah kita. Mereka mengambil nikel. Ini tidak ada izin dari negara, pemerintah. Ya udah nggak apa-apa, yang penting mereka mau nyumbang. Yang penting mau menolong kita. Toh mereka juga ngasih ke masjid. Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khairu ummah, kamu adalah umat yang terbaik. Kapan kita disebut umat terbaik? 3 syaratnya. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang dari perbuatan mungkar. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 poin ini menjadi pemikiran perenungan kita bersama. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Afala tatafakkarun, kenapa kamu tidak berpikir? Afala tatadzakkarun, kenapa kamu tidak mengingat, eling tentang betapa Allah Subhanahu wa taala sudah menitipkan ini kepada kita. Inna aradnal amanata 'alas samawat. Kami mau menitipkan alam semesta ini ke langit, wal ard, ke bumi, wal jibal, ke bukit-bukit, fa abaina ayyahmilnaha. Mereka tidak ada yang sanggup memikulnya. Wa hamalahal insan. Manusialah yang begitu berani untuk memikul amanah ini. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu sifatnya zalim, aniaya, egois, mementingkan kepentingan pribadi. Yang penting dia punya rumah besar, duit banyak, ganti mobil, rumah anaknya, rumah cucunya, rumah cicitnya, rumah mantunya, rumah mertuanya. Tidak memperdulikan bahwa rumah orang akan hancur binasa karena musibah akibat dari perbuatan tangan-tangan manusia yang jahat, yang berdosa. Sallallahu alaihi wasallam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau Bapak Ibu perhatikan ceramah-ceramah saya di YouTube, itu bukan channel pribadi saya. Inilah diantara tim-tim yang datang hari ini. Di antaranya yang depan saya ini Saudara Ardi. Beliau inilah yang channelnya banyak ditonton oleh para pemirsa di YouTube, ya. Bahkan sampai mencapai berapa juta, Dik? 4 juta penonton, ya. Dan jangan tanya lagi income-nya berapa, ya. Dan itu berawal dari setahun yang lalu, Dik, ya. Setahun yang lalu saya menawarkan diri untuk membuat safari dakwah. Jadi saya dulu sebelum istri saya meninggal, istri yang pertama. Jadi saya menikah 2 kali, Pak, tapi bukan bertambuh, Pak, mengganti. Baru lalu bertambuh leh. Ya. Bini pertamamu meninggal di bulan 9 2024. Ini tepat setahun meninggal istri saya. Ya. Kemudian atas kehendak Allah, saya dijodohkan dengan seorang ustazah dari Ujung Batu. Ya, itulah yang saya bawa hari ini, istri kedua saya. Jadi saya belum bisa menambah istri, baru mengganti istri. Ya. Dari istri pertama anak saya baru 6, dari istri kedua baru 2. Jadi anak saya baru 8. Ya. Ya maunya sebanyak-banyaknya. Ya. Karena istri saya yang sekarang ini dia bersaudara tuh 12 orang. 1 ayah 1 ibu 12 orang. Jadi masih kalah saya dengan ayah mertua saya. Ya. Nah, saya harus perlu belajar sama mertua saya nanti. Tapi sekalian, jadi kalau ada yang menanggapi ceramah saya keras, kareh kayak Ustadz kok, sabananya Pak Ibu sekalian, makanya saya kalau ingin tabligh akbar ini saya minta nanti didampingi untuk membacakan Quran terjemahan. Dari mana sumber kerasnya kaji saya?
Kalau suara memang bisa dimaklumi karena saya ini lahir di Medan, kemudian darah Pariaman. Saya lahir di Medan tahun 72, ayah ibu saya asli orang Pariaman, amak suku Tanjung, ayah suku Mandeliang. Ya, Pariaman saya di Pariaman Kota, Simpang Apa, Nagari Mangguang, Pariaman Utara, Desa Tanjung Sabar. Ya, jadi menurut sekalian, khusus untuk malam hari ini, kalau orang ada masalah kontroversi tentang Maulid Nabi, ada yang bilang tidak boleh, ada yang bilang bid'ah dan segala macamnya, kita ambil jalan tengahnya. Kita bukan memperingati ulang tahunnya Nabi. Kita hanya mengingatkan diri kita bahwasanya Rasulullah pernah diutus 1400 tahun yang lalu untuk apa? Sebagai rahmatan lil alamin. Ya, sebagai tauladan kita, ya, sebagai pemimpin umat. Ya, jadi kita bukan memperingati hari ulang tahun Nabi. Karena apa? Kita sudah berpisah dengan Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Kalau tahun Hijriahnya saja sudah 1447 Hijriah. Ya. Kemudian bisa jadi yang namanya waktu yang panjang itu bisa mempengaruhi besarnya cinta kita. Jangankan cinta, kata Rasulullah, iman saja yazid wa yanqus. Ya, yazid wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang menurun. Begitu pula cinta kita. Ya. Atau mohon maaf kalau bak kece orang awak, angin-angin si ayam. Ya, lagi sedang anginnya tak tanggung rajinnya. Lah mandingin, menceret bantu si ayam sudah tuh le. Mandinginnya. Ya. Jadi kita mungkin perlu mengingat-ingat nostalgia perjuangan Rasulullah, apa yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau temanya kita lihat cinta Nabi, pertanyaannya, cinta Nabi, kita ini cinta Nabi. Apa bukti kita cinta kepada Nabi? Apakah dengan memperingati hari ulang tahunnya? Apakah dengan cukup berselawat saja? Apakah cukup dengan membacakan kisah-kisahnya? Ya. Bapak sekalian rahmati Allah, kalau memang kita cinta Nabi, amalkan sunnahnya. Ya, sunnah di sini dimaksud adalah perkataan dan perbuatan Rasulullah. Ya, walaupun makna sunnah itu ada beberapa makna. Ya, ada yang mengatakan, ada pendapat ulama sunnah itu adalah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa. Sunnah juga dimasukkan adalah perkataan dan perbuatan Nabi. Ya, yang semua itu di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Muhammad SAW tidak berkata, tidak berbuat kecuali dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, di awal majelis ini saya sampaikan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 143. Sebagai bahan muhasabah bagi kita semuanya yang mengaku cinta kepada Rasulullah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Wa yakunu rasul syahidan 'alaikum. Ya. Wa yakunu rasul 'alaikum syahida. Allah berfirman, dan demikianlah kami ciptakan, kami jadikan kalian umat Islam, umat yang pertengahan. Umat yang pertengahan, umat yang menengahi. Ya. Yang kalian nanti, kita semua, saya, bapak, ibu, satu-satu kita ini semua akan menjadi saksi bagi umat-umat di luar kita. Maknanya kita umat Islam ini akan menjadi saksi bagi umat yang lain. Tentang perbuatan umat-umat yang lain yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul pun nanti akan menjadi saksi bagi kita. Benarkah kita cinta pada Rasulullah? Nanti Rasulullah akan menjadi saksi bagi kita. Ya Allah, ini bohong cintanya. Ini benar cintanya. Rasulullah yang menjadi saksi. Dari mana Rasulullah akan menjadi saksi itu? Dari seberapa besar cinta kita kepada Rasulullah. Dari seberapa besar kita mengamalkan sunnah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi Bapak sekalian, kita nanti akan menjadi saksi bagi umat yang lain. Nah, semestinya kita orang Islam, sebagaimana yang kita tahu Islam ini agama rahmatan lil alamin. Agama Islam ini menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Begitu pula semestinya pemeluknya. Kita semuanya kaum muslimin ini menjadi rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam, membawa kedamaian, membawa contoh tauladan. Tapi mirisnya Pak Ibu sekalian, mirisnya di negeri yang mayoritas umat Islam terbesar di Indonesia yang namanya negeri Indonesia, presidennya beragama Islam, menteri-menterinya beragama Islam, gubernur-gubernurnya beragama Islam, bupati, wali kota, camat, lurah, ya, kemudian pejabat-pejabatnya, aparat-aparatnya, TNI-nya, Polri-nya, kebanyakan beragama Islam. Tetapi sudahkah kita menjadi contoh tauladan bagi umat yang lainnya di negeri ini? Yang koruptor kebanyakan agamanya apa? Yang suka membunuh nyawa orang kebanyakan agamanya apa? Yang agen narkoba kebanyakan agamanya apa? Yang tukang backing perjudian, backing perzinahan, backing narkoba kebanyakan agamanya apa? Yang suka sogok menyogok kebanyakan agamanya apa? Tak bisa dipungkiri. Karena apa? Kita umat mayoritas kebanyakan orang Islam yang perangainya begitu. Semestinya orang Islam ini menjadi contoh tauladan, tetapi hari ini orang Islam yang mengikuti cara orang kafir menghalalkan segala cara. Contoh, hanya untuk sebuah pekerjaan kita mau sogok menyogok. Anak kita mau bekerja sebuah instansi, ya. Karena begitu keinginannya kita mau bayar uang sogokan 150 juta, 300 juta agar anak kita jadi bisa kerja di tempat yang kita inginkan. Sogok menyogok. Ijazah palsu disogok. Ingin jadi kepala dinas disogok. Ingin ditempatkan di sana, ditempatkan sini, menyogok. Supaya sekolah kita dapat akreditasi, menyogok. Semuanya sogok menyogok. Padahal katanya orang Islam. Bahkan termasuk menteri yang koruptor itu makan uang haram, makan uang haji. Bapak sekalian, betul tidak? KTP banyak Islam, tapi perangai parah pula daripada orang Yahudi lagi. Membunuh nyawa orang, memfitnah orang, menuduh orang, tangkap sembarangan, buat undang-undangnya sesuka hatinya. Seakan-akan tidak ada hari pengadilan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sekalian, itu secara umum. Dan semuanya itu berawal daripada dua perkara yang kita abaikan. Yang pertama, mohon maaf sebelumnya, Bapak sekalian, apa mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW? Dua mukjizat terbesar yang paling utama, yang sampai hari ini masih terasa sama kita. Apa dua? Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, mukjizat Nabi, perintah sholat. Ya, nah, ini udah masuk waktu Isya, Pak. Gimana? Kita mau sholat dulu atau kita akhirkan? Sholat dulu. Dengan harapan jangan bubar dulu, sebab makanannya boleh dimakan setelah kita selesai acara. Nggak boleh dibawa pulang. Ya, baik, Bapak sekalian. Kita akan lanjutkan acara kita setelah pesan-pesan berikut. Ya, di waktu dan tempat yang sama.
Alhamdulillah, syukur kasir saudara-saudariku dimanapun berada. Itulah penyampaian tausiah daripada guru-guru kita, Ustadz Abdul Somad. Lalu disampaikan juga oleh Ustadz Sulherwin ya. Jadi dimana beliau itu selalu memberi narasi-narasi kepada umat muslim. Jadi dengan adanya gempa itu karena ada ulah manusia, itu sangat benar sekali. Dimana maksiat merajalela ya, maksiat di mana-mana, terus kedoliman di mana-mana. Jadi bukan alam yang yang ingin meludeskan manusia, tapi manusianya sendirilah. Bukan Allah yang murka, tapi manusianya yang membuat Allah murkanya. Jadi itulah yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita, guru-guru kita. Semoga beliau itu sehat selalu dan semoga beliau itu diberi keberkahan dalam rumah tangganya, agar beliau itu bisa menyampaikan narasi-narasi untuk bekal menuju akhirat kelak. Jadi ini sudah zamannya zaman akhir, bukan akhir zaman. Kalau menurut para ulama kan akhir zaman sejak Rasulullah dilahirkan. Sekarang ini sudah zaman akhir ya, sudah zaman akhir. Makanya banyak orang yang ke sana ke sini, yang dari barat ke timur, dari timur ke barat. Orang seperti bingung ya. Kalau orang tua dulu bilangnya seperti itu ya, seperti beras di atas tampah kan gitu ya, diputar-putar atau diginyer-ginyer kayak putar giling gitu. Jadi dimana yang disampaikan oleh ustadz-ustadz itu ada yang keras ceramahnya, ada yang lemah lembut, ada yang biasa-biasa saja, bahkan ada yang kayak hiburan. Ini memang umat itu macam-macam teman-teman ya. Jadi apapun yang disampaikan oleh guru-guru kita, tujuan guru-guru kita itu pasti ingin menjadi umat itu yang terbaik gitu. Bagaimana yang disabdakan oleh Nabi Agung Muhammad SAW, begitu Rasulullah menyampaikan tentang siksa neraka, siksa kubur ya kan, dimana beliau itu selalu mencintai umatnya, bahkan menjelang wafat pun ummati kan gitu kan. Nah, maka dari itu marilah kita perbanyak bersolawat Nabi, terus perbanyak beristighfar. Jangan sepelekan istighfar saudara, karena istighfar itu, dengan istighfar itulah kita dapat meraih cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semoga teman-teman ini yang menonton di channel Awarta Media dimanapun berada ya, baik saudaraku yang ada di Korea, yang ada di Malaysia, di Brunei, di Thailand, di Jepang, di Hong Kong, di Cina, di India, di Ukraina, dimanapun Anda berada ya, jangan lupa bantu saya, ini anak yatim ya. Jadi saya ini masih channel kecil, saya ini sudah nggak punya ayah, nggak punya ibu ya, saya ini getem betong kalau orang Jawa bilang itu. Jadi tolong ya teman-teman, kasihan saya, jadi tolong bantu subscribe, like, komen, dan share ya. Jadi kasihan saya, ini saya wifi aja numpang di rumah tetangga ya. Jadi rumah saya itu situ. Nah itulah keadaan rumah saya. Jadi saya ini numpang di rumah tetangga saya. Jadi tolong bantu teman-teman ya, supaya saya bisa bisa beli HP yang bagus buat konten ya. Katanya guru saya katanya itu YouTube itu ada gajinya gitu, guru saya. Nah ini guru saya, ini guru kakek saya yang bantu saya. Jadi tolong ya teman-teman ya, tolong bantu anak yatim ini, yatim betong ini, bantu subscribe, like, komen, dan share. Semoga narasi-narasi dari ustadz-ustadz kita tadi ya selalu membawa bermanfaat, menambah ilmu kepada kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman yang ada di perantauan, jangan lupa ya ibadahnya, sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan ya. Sesibuk apapun kita, yang namanya sholat itu wajib. Nah itulah pesan dari saya ya, kita saling mengingatkan ya teman-teman ya. Kalau memang ada narasi-narasi yang kurang baik dari Awarta Media, silahkan teman-teman tinggalkan komen ya, komen agar saya itu bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya gitu teman-temannya. Karena saya itu
tidak bisa bicara halus karena saya itu bukan makhluk halus teman-teman ya, karena saya itu makhluk manusia. Jadi wajar lah kalau omongannya agak kasar ya. Seandainya saya makhluk halus mungkin bicara saya halus. Ya itulah yang saya sampaikan. Terus jangan lupa ya teman-teman ya, channel ini didukung oleh PT Dankos Laboratoris Indonesia bekerja sama dengan Tujuan TV dengan Media Ustadz ya. Jadi saya itu nebeng teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman kasihan sama saya, setiap saya ngupload ini teman-teman ke rumah tetangga saya ini sudah pasti 15.000 kopi sama wifi-nya 15.000. Kalau siang saya cari rongsokan teman-teman. Jadi tolong bantu namanya channel kecil teman-teman ya. Awarta Media, jangan lupa ya. Subscribe, like, komen, dan share ya. Awarta Media. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton, yang sudah mendukung channel Awarta Media. Saya ucapkan banyak terima kasih sebanyak-banyaknya, baik yang sudah subscribe, baik yang nggak mau subscribe. Saya tidak membedakan. Semoga teman-teman semuanya ya diberkahi umurnya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan mara bahayanya, diperbanyak rezekinya, diberi kebahagiaan rumah tangganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma bsut alaina min barakatikah wa rahmatikah wa fadlikah wa rizkikah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri dengan selawat pemusnah teman-teman. Teman-teman mungkin baru dengar ya, selawat pemusnah itu. Apa itu? Begini, ketika orang itu ada kendurinan kan, ada kondangan itu. Setelah dia dapat berkat itu, Allahumma sholli ala Muhammad katanya. Sholli, itu kan musnah semuanya orang itu, bubar semuanya. Nah itulah. Makanya saya kasih nama sholawat pemusnah ya teman-teman ya. Jadi semoga teman-teman itu dosanya musnah, maksud saya mara bahayanya musnah. Jadi apa yang menyelakai kedoliman orang musnah, fitnah musnah, semuanya musnah. Yang ada hanya pahala pada teman-teman, baik yang sudah subscribe, baik yang belum. Ya saya nggak apa-apa. Namanya saya mencari keikhlasan teman-teman. Kalau mau nyapsret tapi nggak ikhlas, saya nggak suka, nggak mau. Itu tidak berkah bagi saya ya teman-teman ya. Ya inilah orangnya yang pemilik channel Awarta Media, subscribe-nya baru 10 teman-teman ya. Tolong bantu, saya tolong bantu. Kalau ikhlas, kalau nggak ikhlas ya janganlah ya. Saya karena anak yatim, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Ya oke teman-teman ya, sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau masih umur kita panjang kita akan menonton lagi. Dan saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1000 cara telah aku coba untuk melupakan dirimu, namun ku tak mampu, bayangmu masih hidup di relung hatiku. Semakin ku mencoba untuk berpaling, semakin nyata cintaku untukmu. Bila benar diriku tak sedikit pun di hatimu, mengapa rindu terlihat di matamu? Perjuangkan melawan waktu dan ku bertahan tanpa kau rasa, namun semua seakan sia-sia. Kau tak pernah lihat pengorbananku. Bila kau hanya datang sekadar dalam hati yang terdalam, jika memang diriku tak pernah kau inginkan,
Mengapa dirimu selalu hadir di mimpiku? 1000 cara telah aku coba, namun cintaku tak pernah sirna. Ajari aku